Assalamualaikum. Halo sahabat-sahabat Sakil. Ketemu lagi nih sama Mama dan Sakil. Kali ini kita mau bahas tentang stunting ya. Apa sih itu stunting? Gak tahu. Dan kenapa kita bahas itu ya? Stunting itu bahasa awamnya adalah kerdil atau pendek. Kenapa kita bahas itu? Karena tanggal 25 Januari kemarin adalah Hari Gizi Nasional yang mengangkat tema tentang stunting. Sedangkan hari ini di tanggal 31 Januari adalah Hari Anak-anak Jalanan. Nah, jadi yuk kita bahas di Hari Anak-anak Jalanan ini tentang apa itu stunting, siapa saja sih yang berisiko mengalami stunting, dan bagaimana pencegahan serta penanganan demi anak-anak generasi penerus bangsa yang lebih baik. Karena ternyata stunting itu berkontribusi terhadap 15% sampai 17% kematian anak, di mana walaupun mereka selamat, mereka menjadi kurang berprestasi di sekolahnya dan menjadi kurang produktif saat dewasa. Stunting adalah gangguan pertumbuhan di mana panjang badan atau tinggi badan anak lebih pendek atau lebih rendah dari standar usianya, yang dapat berlanjut menjadi gangguan perkembangan yang diakibatkan oleh asupan nutrisi yang buruk, infeksi berulang, serta stimulus psikososial yang tidak adekuat pada 1000 hari pertama kehidupan atau 0 sampai 2 tahun. Stunting itu dapat terlihat dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan usia yang kurang dari -2 deviasi di kurva pertumbuhan WHO yang dapat kita lihat di buku KMS. Tapi gak semua yang pendek itu stunting ya. Betul sekali, pendek belum tentu stunting, tapi stunting sudah pasti pendek. Kenapa stunting perlu kita khawatirkan terjadi pada anak-anak kita ya? Karena dalam jangka pendek, stunting dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik anak, gangguan perkembangan otak anak, dan gangguan metabolisme dalam tubuh anak. Sedangkan jangka panjang, stunting dapat menyebabkan gangguan atau penurunan prestasi belajar, penurunan kekebalan tubuh, dan meningkatkan resiko terjadinya diabetes mellitus, jantung, stroke, kanker, dan disabilitas pada usia dewasa. Bayi atau balita seperti apa sih yang beresiko mengalami stunting? Yang pertama adalah bayi yang lahir prematur. Yang kedua adalah bayi dengan berat lahir rendah atau BPLR. Yang ketiga adalah bayi yang lahir dari ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi dan anemia. Yang keempat adalah bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif. Yang kelima adalah bayi yang mendapatkan makanan pendamping ASI atau MPASI yang tidak tepat atau tidak adekuat. Yang keenam adalah bayi yang pertumbuhan dan perkembangannya tidak dipantau. Dan yang terakhir adalah bayi yang hidup di lingkungan dengan akses air bersih dan sanitasi yang kurang. Jadi, apa saja yang menjadi penyebab stunting dan bagaimana pencegahannya ya? Secara garis besar, penyebab stunting ada 3. Yang pertama adalah pola makan yang salah terkait dengan ASI maupun makanan pendamping ASI atau MPASI. Yang kedua adalah pola asuh yang salah terkait dengan rendahnya kesadaran dan pengetahuan ibu tentang kesehatan dan gizi. Yang ketiga adalah kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Ini terkait dengan kebiasaan buang air besar sembarangan dan juga tidak terbiasa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Sehingga pencegahannya pun meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu perbaikan pola makan dengan cara mencukupi kebutuhan gizi ibu hamil. Kemudian yang kedua yaitu pemberian ASI eksklusif. Yang ketiga yaitu pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI yang tepat dan adekuat. Yang kedua adalah perbaikan pola asuh
terkait dengan memantau pertumbuhan dan perkembangan anak serta melengkapi imunisasi. Dan yang ketiga adalah perbaikan akses air bersih dan sanitasi. Lalu bagaimana ya dok kalau putra-putri kita terlanjur mengalami tanda-tanda yang mengarah pada stunting? Maka bawalah segera putra-putri Anda ke dokter, bidan ataupun ahli gizi, baik itu di posyandu, puskesmas maupun rumah sakit, sehingga mendapatkan penanganan sejak dini dan tidak semakin memberat. Demikian sahabat Sakel, semoga yang diceritakan mama saya bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like channel kita. Bye-bye. Masih banyak video lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum.